A'udzu billahi minan nar wa min syarril kuffar wa min ghadabil jabbar. Al-izzatu lillahi wa li rasulihi wa lil mu'minin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bapak Ibu, para orang tuaku semuanya yang dimuliakan Allah, sebelum kita mulai kajian wasiat yang kelima di dalam kitab Wasiyatul Mustafa ini, yuk sama-sama kita berdoa mudah-mudahan Allah di malam hari yang penuh berkah ini, di tempat pendopo yang sama-sama kita muliakan ini, mudah-mudahan Allah memberikan ilmu yang bermanfaat dan berkah. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin shalihah bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, sebelumnya sudah kita bahas wasiat yang keempat di dalam kitab Wasiyatul Mustafa berkenaan dengan setan bersama orang yang selalu bergumul dengan yang haram. Jadi minggu kemarin sudah kita bahas, ternyata kalau ada hal yang haram yang tidak baik kita lakukan, ternyata setan paling suka untuk mendampinginya. Bapak Ibu, para orang tuaku semuanya yang dimuliakan Allah, sekarang kita akan membahas tentang Allah tak
menerima sedekah dari yang haram. Bagaimana penjelasan di dalam wasiat ini nanti? Sebelumnya yuk, ini lembaran ini masih ada kemarin, hilang ya. Oke, yuk. Sebelumnya yuk sama-sama kita siarkan dulu bagaimana pentingnya, wajibnya mencari ilmu, bagaimana pentingnya kita menuntut ilmu, menimba ilmu pengetahuan. Sekali lagi ya, di sini kita sama-sama belajar, sama sekali niat tidak ada, hanya sebagai penyampai, bukan sebagai panutan. Jadi saya belajar, Bapak Ibu, para orang tua kami semuanya pun yang dimuliakan Allah pun sama-sama niat kita belajar. Yuk, dilihat lembaran yang kemarin sudah dibagikan kepada Bapak Ibu, para orang tuaku semuanya yang dimuliakan Allah. La ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'dil amin. Yuk bareng. La ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul kokohnya barang yang nempel itu karena dipaku seperti halnya ibadah kokohnya karena ilmu. Yuk bareng. La ilaha al-malikul hakul Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'dil amin. Jika ada orang ibadah tanpa pakai paku ilmu, cepat lepas barang nempel tanpa pakai paku. Yuk. Sadiqul wa'dil amin. Siapa menuju jalan
Maha Kuasa memudahkan menuju jalan surganya. La ilaha illallah al-malikul Mas Catur. Izin Mas Catur. Mas Catur. Hina banget diri kamu jika tidak menuntut ilmu. Sudah banyak para alim pada menjelaskan ilmu. La ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wadil amin. Jangan pernah kamu ngaji niat untuk kesombongan. Harus ingat diri kamu besok calon kekurangan. Ayo. La ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wadil amin. Harus ingat diri kamu besok calon kekurangan. Kamu wajib nuntut ilmu itu perilaku kamu. La ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wadil amin. Sayang banget ilmu itu jika tidak diamalkan. Kalau kamu punya ilmu
namun tidak diamalkan. Ayo. La ilaha illallah Qul malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin yang menyemplung sebelumnya orang yang menyembah berhala jangan kasih diri kamu jadi bagian neraka. La ilaha illallah Al-Malikul Hakul Mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kang matur suwun Kang Mas Catur. Baik Bapak Ibu para orang tua kami semuanya dimuliakan Allah. Jadi sama-sama kita niat sama-sama untuk belajar mencari ilmu ya. Mudah-mudahan lewat wasilah ini sekali lagi Allah memberikan ilmu yang bermanfaat dan berkah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu para orang tua semua dimuliakan Allah. Ya Ali, la yaqbalullahu salatan bila wudu'in wala shadaqatan minal harami. Ya Ali, hei Ali, la yaqbalu ora nerimo sapa Allahu Gusti Allah salatan ing salat. Salat sebagai maf'ul dibaca nasab tandanya fathah. Jadi nggak ada cerita maf'ul itu dibaca rofa, dibaca jar, nggak ada ya. Nah. Bila wudu'in kelawan tompo wudu wala shadaqatan ay la yaqbalullah shadaqah wala shadaqatan lan ora nerimo sapa Allah shadaqatan ing sedekah minal harami saking barang kang haram. Bapak Ibu para orang tua aku semuanya dimuliakan Allah. Wasiat yang kelima ini sangat jauh berbeda dengan wasiat sebelumnya. Pendek, singkat. Yang arti yang sudah kita bacakan tadi adalah, hai Ali, Allah tidak akan menerima sholat seseorang tanpa berwudu dan tidak menerima pula sedekah dari harta yang haram. Bapak Ibu para orang tuaku semuanya dimuliakan Allah. Di saat kita sholat, ini kajian dasar dulu, kajian dalam ilmu syariat. Di saat kita sholat, namun kita tidak wudu, namun kita tidak bersih dari hadas kecil, apalagi hadas besar, mohon maaf sebelumnya, itu tidak sah sholatnya. Mengapa? Karena syarat sah sholat ini kita langgar. Jadi kalaupun kita sholat tanpa wudu, mohon maaf sebelumnya, sholatnya sia-sia. Oleh karenanya di dalam wasiat yang kelima ini, Allah tidak menerima sholat tanpa wudu.
Bapak Ibu para orang tuaku semuanya yang dimuliakan Allah. Makanya di sampul halaman awal di sini ada, kita lihat bahwasanya untuk sekolah dasar. Pemahaman ini yang barusan disampaikan itu adalah pemahaman untuk anak dasar. Yuk sekarang kita naikkan satu level. Mengapa sih Allah tidak menerima sholat tanpa wudhu? Di saat, mohon maaf, wudhu ini adalah fardu di atas fardu. Apabila batal sholatnya, ini selalu disampaikan oleh orang tua kita. Apabila batal sholatnya, ngulangi. Apabila batal wudhunya, maka batal semuanya. Bapak Ibu pernah masih mengingat gak kira-kira apa yang disampaikan oleh orang tua kita? Sekarang, apa sih hubungan dengan wasiat Rasulullah? Wasiat yang kelima yang disampaikan untuk Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini. Ya, coba satu saja kita bongkar. Di dalam sunnah wudhu itu ada cuci tangan, kumur-kumur dan selanjutnya sebelum kita menjalankan rukun dalam wudhu. Di saat kita mencuci tangan, terus buah tangan, terus ada istilah angkat tangan. Nah, ini maksudnya. Cuci tangan, buah tangan, angkat tangan. Bapak Ibu para orang tuaku semua yang dimuliakan Allah. Di saat kita cuci tangan, karena tangan kita rasa bahwasanya tangan kita jorok, tangan kita kotor, kita berani mencuci tangan, ya, untuk mengambil sesuatu yang akan kita konsumsi, untuk mengambil sesuatu yang akan kita makan bersama orang-orang yang kita cintai. Tangan kita dalam keadaan kotor, rasa-rasanya di saat kita mengambil makanan tersebut rasanya kurang cocok kalau dalam keadaan kotor. Untuk itu Bapak Ibu, kita membersihkan dulu tangan kita. Sampai sini paham ya Bapak Ibu? Nah, artinya apa? Kita yang sudah bekerja, yuk sama-sama hasil kerjaan tersebut, sama-sama kita cuci tangan kita. Bagaimana cara menyucinya? Yuk sama-sama semampu kita berbagi kepada yang membutuhkan. Terutama yang paling wajib, kita wajib berbagi kepada keluarga, anak istri yang wajib kita nafkahi. Setelah cuci tangan, sudah bekerja keras kita, harus ada buah tangan. Kira-kira Bapak Ibu, mohon maaf sebelumnya, ada orang bertamu ke rumah kita, jauh jarang bertemu, tiba-tiba datang ke rumah yang selama ini tidak pernah ketemu, tiba-tiba ketemu, tapi di saat bertemu pertama kali niatnya memang mau menuju ke rumah kita, namun tidak membawa buah tangan sama sekali. Apa yang ibu rasakan? Itu ibu-ibu yang di sana itu biasanya setelah itu cerita, iya, dia mobilnya udah mewah, rumah kok tiba-tiba sama sekali tidak ada bawa buah tangan. Ya Bu ya, itu ibu-ibu sana, Mbak Iis itu ibu-ibu sana. Kalau ibu-ibu sini nggak ada, maksudnya nggak ada bedanya gitu. Bercanda. Nah di saat seperti itu ada rasa mungkin di dalam batin, karena ada rasa sedikit kecewa, akhirnya cerita ke suami. Ya sama seperti itu. Di saat kita mampu sudah bercuci tangan, yuk kita sama-sama mampu kita seharusnya
semampu kita, yaitu buah tangan. Jangan sampai, mohon maaf sebelumnya, mohon maaf, jangan sampai kita sebagai pendusta agama yang sebelumnya sudah kita bahas. Siapa orang-orang yang pendusta agama? Setelah kita berbuat baik semampu kita, berbuat baik kepada keluarga, kepada istri, kepada anak kita, ya tanggung jawab kita sebagai suami adalah memberi nafkah zahir dan batinnya kita semampu kita. Adapun lebih kita berbagi kepada orang yang membutuhkan. Makanya Bapak Ibu, sebenarnya di saat kita berbagi, sebenarnya orang yang paling enak berbagi itu itu di saat miskin. Bayangkan sehari kita cuma punya punya uang 100.000. 100.000 tersebut kita mampu berbagi 30.000 kepada orang yang membutuhkan. 30.000 berarti kita berani berbagi 30% dari apa yang kita punya hari itu. Padahal hari itu kita cuma punya 100.000, ya kan? Kita keluarkan 30.000, ya. Mengapa kita berani seperti itu? Karena kita yakin di firman Allah, Allah itu sangat mencintai orang-orang yang berbuat baik, ya. Kita mampu berbagi 30%. Coba kita di saat sudah kaya, ini kita punya uang 1M, berapa 30%-nya? 300. Sanggup bagi segitu? Sayang. Gunawan langsung ketawa dia. Kita punya mobil mewah. Mobil apa yang paling mewah, Bun? Ferrari. Ferrari, ya. Oh, nggak usah apa-apa. Kita berbagi Pajero yang baru aja sama orang. Sanggup nggak Bapak Ibu? Nggak sanggup. Makanya mumpung kita miskin, ya, itu paling enak sebenarnya berbagi semampu kita. Jadi Bapak Ibu, para orang tua semuanya dimuliakan Allah, kita yang merasa miskin jangan kecil hati, intinya gitu maksudnya. Ya, tetap kita bisa berbagi semampu kita. Ya, kalau bisa kita umat muslim itu orang yang cukup. Dalam artian kalau sudah cukup, kaya dalam apapun, akhirnya enak berbagi kepada siapapun yang membutuhkannya. Hari ini kita merasa tidak seperti itu, jangan kecil hati. Ya, sebenarnya di saat kita punya uang 100.000, kita berani berbagi 30.000, hakikatnya kita sudah berani 30% mengeluarkan dari apa yang kita punya hari itu. Coba kalau kaya seperti yang saya sampaikan tadi, sayang saya. Bapak Ibu, para orang tua kami semuanya dimuliakan Allah. Setelah kita mampu buah tangan, dari sudah kita kerja mencuci tangan kita, kita bersihkan, ya. Setelah itu kita berikan buah tangannya. Yuk ingat, angkat tangan. Apa arti angkat tangan? Kita harus pasrahkan kepada Allah. Ini teorinya Bapak Ibu. Ya, sekali lagi saya hanya sebagai penyampai, bukan panutan. Yuk sama-sama kita amalkan semampu kita. Makanya sampai bahasa di sini wasiat, ya, ini hanya sebatas takwilan, hanya sebatas buah pikir. Allah tidak menerima sholat tanpa wudu. Ini baru cuci tangan Bapak Ibu, para orang tuaku semuanya dimuliakan Allah. Jangan setelah kita berani berbuat baik semampu kita, akhirnya niat kita, mohon maaf, tadi kan niat menuntut ilmu itu bukan untuk kesombongan. Ilmu itu di dalam syiaran tadi, ilmu itu sebenarnya perilaku kita. Kita punya ilmu merasa namun tidak kita sesuaikan dengan perilaku kita, mohon maaf, berarti itu bukan ilmu, kan gitu kesimpulan di syiaran tadi. Jadi setelah kita mampu memposisikan kita sebagai hamba Allah, semampu kita berbuat baik kepada siapapun, terkhusus kepada orang-orang yang wajib sebenarnya kita nafkahi. Siapa itu? Anak istri kita. Dan kita mampu melakukan istilahnya sedekah kepada orang-orang yang membutuhkan, ya, ingat, harus kita lepaskan semuanya, harus kita angkat tangan seraya kita bermohon berpasrah kepada Allah. Kadangkala ini mohon maaf sebelumnya, kadangkala di saat kita menjadi orang yang nyandu dengan kebaikan, nyandu kita untuk berbuat, bahkan
rukun Islam tak pernah tinggal, akhirnya kita menganggap bahwasanya segala amal kebaikan itu timbangannya jauh lebih berat. Kalaupun ditimbang, ingat, sebenarnya itu tidak ada apa-apanya. Yang diharapkan adalah karunia dan rahmatnya Allah. Makanya ada satu riwayat, ya, ada salah satu hamba Allah yang rajin ibadah, ya, rajin beliaunya ini, hamba Allah ini, untuk melakukan amalan kebaikan apapun, dan dia meyakini bahwasanya itulah sebab terberat dia untuk masuk ke surganya Allah. Ternyata setelah ini, menurut riwayat ini, singkat cerita, yuk kita timbang, kurang lebih itulah bahasanya, yuk kita timbang, mana lebih berat, amal ibadahmu, kebaikanmu, atau rahmatku, kata Allah. Ternyata setelah ditimbang, jauh lebih berat rahmatnya Allah, sebab dia masuk ke surganya Allah. Bapak Ibu para orang tua aku semuanya yang dimuliakan Allah, yuk semampu kita ingat, semuanya itu adalah rahmat dan karunia dari Allah. Makanya kadang-kala di saat kita mau niat berbuat baik saja, ternyata ujiannya yang banyak. Aku inilah. Tiba-tiba di saat kita mulai start saja, ya, tiba-tiba ada mencibir, sok paten, orang itu sok baik, ya, orang itu sok rajin ke masjid. Tiba-tiba niat kita yang sudah mulai, kok tiba-tiba terdengar bahasa manusia yang lain, tetangga yang lain, sahabat-sahabat yang lain, akhirnya ada putus asa. Ingat Bapak Ibu, ingat niat kita, tujuan kita, jangan hiraukan apapun perkataan orang lain tentang niat kita, menunjukkan keburukan kepada kita. Tetap fokus. Jadi ingat, bukan dikarenakan amal ibadah kita, bukan dikarenakan kebaikan kita, bukan karena keburukan kita. Ingat, semuanya karena karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya di saat kita berbuat baik, ingat, di saat seperti itu ada ujian, kita tetap senyum. Di saat dicela, yuk, ternyata Allah menyapa kita, tetap kita berbuat kebaikan. Kalau seandainya celaan tersebut betul, kita introspeksi dan terus berbuat evaluasi, dan kita sadar diri untuk merubah hal tersebut. Di saat hal tersebut tidak sesuai dengan kenyataan, tadi fitnah, ya kita tetap senyum saja, karena hal tersebut adalah ujian dalam meniti kebaikan kita. Bapak Ibu para orang tuaku semuanya yang dimuliakan Allah, coba itu baru cuci tangan. Bagaimana kumur-kumur, itu nanti tanya sama Pak Kiai lah itu. Makanya sampai di sini dibahas, la yaqbalullah sholatan bila wudu. Allah tidak akan menerima sholat seorang hamba bertanpa wudu. Wala shadaqatan minal haram, dan tidak menerima pula sedekah dari harta yang haram. Bapak Ibu para orang tua semua yang dimuliakan Allah, ini kalau kita pahami secara dasar, memang betul Allah adalah maha suci. Masa iya sih, ya, kita persembahkan untuk yang maha kuasa, yang maha suci, hal yang tidak baik, hal yang, mohon maaf sebelumnya, hal yang jorok. Layakkah kita berbagi dari hal yang jorok kepada Sang Maha Suci? Bapak Ibu para orang tua semua yang dimuliakan Allah, bagaimana uji kayak cerita Sunan Kalijaga, diambil dari lumbungnya dibagikan kepada itu lain, itu pengecualian. Secara dasar, ya, Allah adalah maha suci. Di saat mau kita persembahkan hal tersebut kepada Sang Maha Suci, masa iya hal yang jorok yang mau kita persembahkan? Paham ya Bapak Ibu? Jadi apa sih kok sampai wala sodaqotan minal haram, tidak menerima pula sedekah dari harta yang haram? Terlepas dari ini semua Bapak Ibu, yuk kita selalu
di saat sholat 5 waktu kita diajarkan oleh ulama kita, oleh orang tua kita, oleh guru kita untuk selalu berzikir. Kalau istilahnya selalu kita dengar rawatiban. Ada 3 kalimat zikir yang sudah diajarkan. Yang pertama subhanallah, yang kedua alhamdulillah, yang ketiga adalah Allahu Akbar. Subhanallah, maha suci Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allahu Akbar, Allah maha besar. Ini selalu kita zikirkan, kita ikrarkan, kita sebutkan setelah kita sholat 5 waktu. Itu bagi yang gak kecolongan. Nah, apa sih maknanya? Apakah hanya kita mengikrarkan saja sebelum kita memahami ini semua? Allah maha suci, tapi masih ada rasa suci dalam diri. Kita sudah mengikrarkan zikir, ingat kepada Allah, alhamdulillah, tapi pingin masih rasa puji. Kita zikir, ingat dengan lafaz Allahu Akbar, Allah maha besar, namun rasa aku kita masih tinggi sekali. Rasa suci, akhirnya kalau tidak golonganku itu tidak benar. Kalau tidak kelompokku itu salah. Kalau sudah salah, dia pasti dimasukkan ke neraka. Hari ini banyak, mohon maaf sebelumnya, dan dimanapun pemirsa yang melihatnya, tidak menyinggung siapapun, yuk hari ini sama-sama hilangkan rasa suci dalam diri. Ingat, sebenarnya bukan hak kita rasa suci, melainkan haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya kalau kita sadar bahwasanya rasa suci dalam diri kita bukan hak kita, akhirnya pun kita lebih hati-hati. Melihat orang salah, tidak semudah itu kita langsung menyalahkan. Melihat, menyaksikan orang baik, tak semudah itu langsung kita nilai baik. Yang parahnya lagi, sudah kita lihat buruk, berani kita menghakiminya, kita menganggap apa yang kita saksikan, apa yang kita lihat adalah hal yang tak sewajarnya. Seakan-akan dia total salahnya, seakan-akan diri kita yang menilai adalah orang yang paling baiknya. Bapak Ibu, para orang tuaku semuanya dimuliakan Allah, di saat seperti itu ingat, sudah dilatih oleh orang tua kita, guru kita, bahkan tokoh ulama kita. Bahkan ternyata ajaran ini, zikir rawatiban ini ternyata ada di dalam kitab Al-Adhkar karya Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Nawawi Al-Bantani ini adalah tokoh ulama dari Banten, kepunyaan Indonesia yang kita banggakan ini, yang harum namanya di tanah Mekah. Itulah kitab yang sangat fenomenal, yaitu karangan susunan beliau, yaitu kitab Al-Adhkar. Di situ diterangkan untuk zikir subhanallah, alhamdulillah, dan Allahu Akbar. Selanjutnya, rasa suci, yuk sama-sama kita kurangi, kalaupun disayang-sayang kan gitu. Agar apa? Agar hilang rasa fanatik kita kepada diri kita. Akhirnya kita memahami semua itu adalah titipan Allah, semua itu adalah milik Allah. Yang kedua, kita dilatih untuk alhamdulillah, berzikir segala puji bagi Allah. Al di situ izin, setelah kami dulu belajar di kamar sekolah, al di situ ternyata makna alnya itu adalah al-jinsiyah. Al-jinsiyah ini maknanya adalah menghilangkan jenis apapun. Kesimpulannya, hanya puji itu adalah hanya milik Allah. Makanya di situ diartikan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Tapi kadang-kala mohon maaf sebelumnya, kadang-kala ada mungkin sebagian kecil dari kita, ini sebagian kecil nggak sebagian besar Bapak Ibu, ya, di saat berbuat kebaikan itu selalu ingin untuk mengharapkan pujian dari orang lain. Di saat istri tercinta kita masak yang enak kali,
tiba-tiba pingin sekali untuk dipuji suaminya. Ada orangnya hadir di wong. Enggak, itu ibu-ibu yang di luar sana. Akhirnya ngomong setelah capek ngurus anak, nyuci, ya. Akhirnya apalagi membantu nyapu lagi, bahkan membantu untuk apalagi untuk membantu ekonomi keluarga. Masaklah dia, tiba-tiba setelah masak pingin dinilai, pingin dipuji oleh suaminya. Sering ini saya sampaikan, Bang, Mas, enak nggak masakanku? Padahal, mohon maaf sebelumnya, masakannya anyep, kurang garamnya, kurang gurih, kurang apa lagi. Tapi sebenarnya harus kita bilang enak, kita juga senang sebenarnya istri. Jangan terlalu jujur kali bapak-bapak ya. Kalau kita jujur sebenarnya kaum ibu ini sakit hatinya. Nah, enak, padahal lawan lari sambil mau balik lagi sebenarnya sayurnya. Cuman enak, itu senangnya luar biasa sebenarnya istri kita. Betul deh. Coba kalau habis masak tiba-tiba kita bilang enak, habis besok nggak mau masak lagi kita yang susah. Silap-silap apa yang masakan ke anak nggak enak pula, lebih parah. Bapak Ibu para orang tuaku semua yang dimuliakan Allah. Di saat seperti itu, yuk sama-sama kita latih diri kita, hilangkan rasa puji dalam diri. Kalaupun tak mampu, yuk di saat ingat, kita ingat bahwasanya pujian itu hanya milik Allah. Kalau sudah seperti ini, di saat kita dipuji orang lain, tidak ada efek sama sekali. Di saat kita dicela orang lain, dihina orang lain, dijengkali orang lain, itu sama sekali tidak ada efek dalam diri kita. Nah, jadi di saat kita dicela, akhirnya kita ucap alhamdulillah. Di saat dipuji, kita ingat la haula wala quwata. Orang milik Allah kok. Awak berbuat ini karena Allah. Jadi Bapak Ibu kalau sudah seperti itu, akhirnya niat kita untuk kebaikan sama sekali tidak terganggu dengan percikan atau ombak gelombang yang mengarah keburukan kepada kita dari mulut-mulut orang yang tidak bertanggung jawab. Itu kurang lebih. Selanjutnya, rasa aku. Ingat di saat rasa aku kita terlalu tinggi, kalau enggak akulah imamnya, hancurlah masjid ini. Maju masjid ini gara-gara akulah makmumnya. Oh gitu lah itu. Kalau enggak ikut aku makmumnya, mungkin yang lain tak mau ikut sholat. Ini masjid ini besar ini. Ini gara-gara akulah ini memulai untuk membangunnya. Contoh, kalau enggak akulah kepala rumah tangganya, mungkin anak-anakku ini tak kayak apa. Disampaikan, enggak ngomong tapi batin yang kita rasakan. Berarti mohon maaf, itu rasa akunya terlalu tinggi. Di saat ada hal seperti itu, ingat, kita dzikir Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kita adalah statusnya hamba sang penyembah Allah. Jadi Bapak Ibu kalau sudah seperti itu, akhirnya kita menyadari, akhirnya kita memahami wala sodakotan minal haram. Ya, rasa suci kita kurangi, bahkan berani kita hilangkan. Rasa puji perlahan-lahan kita kurangi, rasa akunya kita sama-sama kita kurangi. Akhirnya kita mampu semampu kita mempersembahkan kepada Sang Maha Suci dengan hal yang baik. Bapak Ibu para orang tua semua yang dimuliakan Allah, terlepas dari ini semua, ada suatu kisah. Ini penyakit ini kadang-kadang. Seorang kiai yang pulang dari menguburkan jenazah, sampailah seorang kiai tersebut ke rumahnya. Tiba-tiba kedatangan tamu anak muda, yang tamu ini niatnya sebenarnya ingin mendebat sang kiai. Sejauh mana sih ilmu sang kiai ini? Itu niat sang pemuda ini. Akhirnya pemuda ini bertanya kepada sang kiai, Pak Kiai, apa sebenarnya hukum mendoakan orang mati? Apa sebenarnya hukum mendoakan orang mati? Tiba-tiba sang kiai menjawabnya, haram. Spontan
Sang pemuda ini terdiam. Padahal ingin mendebatnya kok haram. Mohon penjelasannya Pak Kiai, kenapa mendoakan orang mati itu hukumnya haram? Iya nih, dalam Islam kita diajarkan untuk mendoakan orang lain kebaikan. Tidak boleh kita mendoakan orang lain jelek, apalagi mendoakan orang lain mati. Jadi kalau mendoakan orang mati itu haram. Bapak Ibu para orang tua semua dimuliakan Allah, setelah itu langsung pemuda ini gak lama langsung pamit pulang karena gak sekelas dia untuk berdebat dengan sang kiai. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semuanya, dan mudah-mudahan bisa kita mendapat pertolongan maunah dari Allah Subhanahu wa taala, mampu semampu kita untuk menjalankan ini. Ingat, ini sebenarnya wasiat Rasulullah kepada Sayyidina Ali. Enggak ada salahnya kita yang mengaji ngatur jiwa, mudah-mudahan mampu kita melakukan wasiat yang kelima ini semampu kita. Amin amin ya robbal alamin. Sekian dari kami. Sebelum kita tutup, yuk sama-sama berdoa, mudah-mudahan Allah memberikan ilmu yang bermanfaat dan berkah buat kita di saat hajat kita, kebutuhan kita datang, tiba-tiba ilmu tersebut datang menolong kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaghfiruka wa 'allamtanihi fardudhu ilayya inna hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin.